Hinaan ibu mertuaku dan tawa suamiku masih terngiang saat aku dilarang menikmati reuni keluarga. Namun, saat aku mengunggah satu foto liburan di villa mewahku sendiri, 54 panggilan tak terjawab dari mereka membuktikan satu hal. Penyesalan selalu datang terlambat bagi si serakah. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu sebenarnya dimulai dengan cukup damai. Aku sedang menyiram tanaman anggrek di teras depan rumah kontrakan kami yang sederhana. Sinar matahari pagi terasa hangat di kulit, dan untuk sesaat, aku bisa melupakan kenyataan hidupku yang sebenarnya tidak sesederhana yang terlihat. Aku, Sarah, selama 5 tahun terakhir memilih untuk hidup merendah, menyembunyikan identitas asliku sebagai pengusaha properti yang memiliki aset di berbagai kota besar, hanya demi seorang pria bernama Doni. Aku ingin dicintai apa adanya, bukan karena apa yang kumiliki. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Ponselku yang tergeletak di meja teras bergetar panjang. Nama yang muncul di layar membuat perutku mulas seketika, ibu mertua. Aku menghela napas panjang, menyiapkan mental sebelum menggeser tombol hijau. Selama 5 tahun menikah dengan Doni, hubungan saya dengan ibunya, Bu Ratna, tidak pernah bisa dikatakan baik. Di matanya, aku hanyalah seorang wanita biasa dari kampung yang beruntung dinikahi oleh anaknya yang seorang manajer tingkat menengah di sebuah perusahaan swasta. Dia tidak pernah tahu bahwa gaji Doni, bahkan tidak cukup untuk membayar cicilan salah satu apartemen yang kusewakan di Jakarta Pusat. Halo, Assalamualaikum, Bu. Sapaku mencoba terdengar selembut mungkin. Waalaikumsalam, jawabnya di ujung sana. Suaranya terdengar tajam, tanpa basa-basi. Sarah, kamu dengar baik-baik. Bulan depan keluarga besar kita akan mengadakan reuni. Semua sepupu dari luar kota akan datang. Jantungku berdebar sedikit lebih cepat. Reuni keluarga besar biasanya berarti satu hal bagiku, menjadi pesuruh gratisan. Namun, aku tetap mencoba berpikir positif. Mungkin kali ini berbeda. Oh, iya Bu. Di mana rencananya? Ada yang bisa Sarah bantu untuk persiapannya? Tanyaku. Terdengar dengusan sinis dari seberang telepon. Tentu saja ada. Justru itu saya menelepon kamu. Kita akan menyewa sebuah villa besar di puncak. Dan ingat, Sarah, saya tidak mau kamu datang ke sana bergaya seperti nyonya besar dan duduk santai mengobrol dengan saudara-saudara saya. Aku terdiam. Firasat burukku mulai terbukti. Maksud ibu bagaimana ya? Maksud saya jelas. Suaranya meninggi. Kalau kamu mau ikut reuni ini, jangan harap bisa duduk santai menikmati hidangan. Tugasmu adalah di dapur. Kamu yang bertanggung jawab mencuci semua piring bekas makan keluarga besar, pagi, siang, dan malam. Pastikan juga dapurnya selalu bersih. Jangan sampai ada tamu yang melihat dapur berantakan. Aku merasa darahku mendesir naik ke kepala. Ini bukan sekadar permintaan tolong, ini adalah penghinaan yang disengaja. Dia ingin menempatkanku di posisi terendah di hadapan seluruh keluarga besar suamiku. Tapi, Bu, aku mencoba menyela, suaraku sedikit bergetar menahan emosi. Saya kan juga bagian dari keluarga ini. Saya istri Doni. Masa tugas saya hanya mencuci piring sementara yang lain berkumpul? Apa tidak bisa kita sewa pembantu harian untuk? Kamu jangan membantah, potong Bu Ratna dengan kasar. Suaranya begitu keras, hingga aku harus menjauhkan sedikit ponsel dari telingaku. Kamu itu harusnya sadar diri. Sarah, kamu masuk ke keluarga ini bawa apa? Tidak ada. Doni itu sudah berbaik hati memungut kamu. Jadi sudah sewajarnya kamu tahu diri dan melayani keluarga yang sudah menerimamu. Jangan jadi benalu yang tidak berguna. Kata, benalu, itu menancap tepat di ulu hatiku. Sakit sekali rasanya. Selama ini aku diam. Aku menutupi semua pengeluaran rumah tangga kami yang seringkali defisit, karena Doni terlalu boros, dan sering memberi uang pada ibunya tanpa berdiskusi denganku. Aku yang membayar tagihan listrik, air, dan kebutuhan dapur menggunakan uang, tabungan, yang kukatakan pada Doni sebagai hasil kerjaku freelance online kecil-kecilan. Padahal, itu hanya 0, sekian persen dari pendapatan pasifku. Dan sekarang, aku disebut benalu? Bu,
Tolong jangan bicara seperti itu. Saya selalu berusaha menjadi istri yang baik buat Doni dan menantu yang baik buat ibu. Kataku, mataku mulai terasa panas. Alah, omong kosong. Pokoknya keputusannya sudah bulat. Kalau kamu tidak mau terima tugas itu, lebih baik kamu tidak usah datang sekalian. Bikin malu saja kalau di sana kamu cuma duduk diam tidak ada gunanya. Lagi pula, saudara-saudara Doni itu orang-orang sukses semua. Apa yang mau kamu obrolkan dengan mereka? Nanti kamu malah kelihatan bodoh. Sudah ya, saya masih banyak urusan daripada meladeni kamu. Klik. Telepon diputus sepihak. Aku berdiri terpaku di teras, menatap layar ponsel yang sudah gelap. Tanganku gemetar menahan amarah yang luar biasa. Air mata yang kutahan akhirnya jatuh juga. Bukan karena sedih, tapi karena rasa terhina yang begitu dalam. Selama 5 tahun aku merendahkan diriku, menekan egoku, hanya untuk diterima oleh wanita itu demi Doni. Aku pikir, jika aku bersabar, suatu hari nanti dia akan melihat ketulusanku. Betapa bodohnya aku. Aku berjalan masuk ke dalam rumah, melempar ponselku ke sofa. Pikiranku kacau. Aku butuh Doni. Aku butuh suamiku untuk mengatakan bahwa ibunya sudah keterlaluan. Aku butuh dia untuk membelaku, sekali ini saja. Aku ingin dia mengatakan pada ibunya bahwa aku adalah istrinya yang berharga, bukan tukang cuci piring gratisan untuk pameran kesombongan keluarga besarnya. Aku melihat jam dinding. Masih jam 10 pagi. Doni baru akan pulang nanti sore. Jam-jam yang kulalui terasa sangat lambat. Aku mencoba menyibukkan diri dengan membersihkan rumah yang sebenarnya sudah bersih, tapi pikiranku terus kembali pada kata-kata Bu Ratna. Benalu tak berguna. Hinaan itu terus berputar di kepalaku seperti kaset rusak. Aku mengingat kembali semua momen di mana aku diperlakukan tidak adil. Saat Lebaran, aku selalu kebagian tugas membereskan meja makan sementara ipar-iparku yang lain asyik mengobrol di ruang tamu sambil memamerkan tas baru mereka. Saat ada acara syukuran, aku yang disuruh belanja ke pasar becek sementara yang lain tinggal terima beres. Aku selalu melakukannya dengan senyum, berpikir bahwa ini adalah bentuk pengabdianku. Tapi hari ini, batas kesabaranku rasanya sudah terlampaui. Ultimatum untuk hanya menjadi tukang cuci piring di acara reuni besar benar-benar merendahkan martabatku sebagai manusia, bukan hanya sebagai menantu. Aku menatap pantulan diriku di cermin kamar mandi. Wanita yang kulihat di sana tampak lelah, matanya sembab, mengenakan daster rumahan yang sederhana. Ini adalah Sarah yang mereka kenal. Sarah yang lemah, Sarah yang miskin, Sarah yang bergantung pada Doni. Mereka tidak mengenal Sarah yang satunya. Sarah yang bisa membeli harga diri mereka dengan sekali tanda tangan di atas cek. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Aku tidak boleh gegabah. Aku harus bicara dengan Doni dulu. Mungkin, hanya mungkin, Doni akan melihat ketidakadilan ini dan berdiri di pihakku. Itu adalah harapan terakhirku pada pernikahan ini. Jika Doni membelaku, aku akan terus bersabar. Tapi jika tidak, aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sore itu terasa sangat panjang. Ketika akhirnya terdengar suara motor Doni masuk ke halaman, aku merasakan campuran antara lega dan takut. Aku menyambutnya di depan pintu seperti biasa, mencium tangannya, dan mengambil tas kerjanya. Mas sudah pulang. Capek ya? Tanyaku, berusaha menutupi kegugupanku. Lumayan, Dek. Macet banget tadi di jalan, jawabnya sambil melonggarkan dasi. Wajahnya tampak lelah, tapi suasana hatinya sepertinya sedang baik. Aku menyiapkan teh hangat untuknya, dan kami duduk di ruang tengah. Jantungku berdegup kencang. Ini saatnya. Aku harus mengatakannya sekarang. Mas, panggilku pelan, meletakkan cangkir teh di hadapannya. Tadi pagi ibu telepon aku. Doni menyesap tehnya. Oh ya? Ibu bilang apa? Pasti soal reuni bulan depan kan? Aku juga sudah dikabari di grup keluarga. Aku menatapnya, mencoba mencari tanda-tanda empati di matanya. Iya, soal reuni. Tapi Mas, ibu bilang sesuatu yang bikin aku sedih. Doni meletakkan cangkirnya, sedikit mengernyit. Sedih kenapa? Ibu marahin kamu lagi? Ah, kamu kayak nggak kenal ibu saja. Masuk kuping kiri keluar kuping kanan sajalah. Dek. Ini beda, Mas.
Ini bukan cuma marah-marah biasa, kataku, suaraku mulai bergetar lagi. Ibu bilang, kalau aku mau ikut reuni, tugasku cuma satu, cuci piring di dapur. Aku nggak boleh duduk santai kumpul sama keluarga yang lain. Aku harus melayani mereka dari pagi sampai malam. Aku menunggu reaksi Doni. Aku berharap dia akan marah. Aku berharap dia akan berkata, "Apa? Itu keterlaluan. Nanti Mas bicara sama ibu." Tapi reaksi yang kudapatkan adalah sesuatu yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Dan itu menghancurkan hatiku jauh lebih parah daripada kata-kata ibunya. Hening beberapa detik setelah aku menyelesaikan kalimatku. Aku menatap Doni lekat-lekat, menahan napas, menunggu pembelaannya. Tiba-tiba, Doni tertawa. Awalnya hanya kekahan kecil, lalu berubah menjadi tawa terbahak-bahak. Dia tertawa begitu keras hingga kepalanya mendongak ke belakang. Seolah-olah aku baru saja menceritakan lelucon paling lucu di dunia. Darahku terasa membeku. Tawanya terasa seperti tamparan fisik di wajahku. Aku duduk terpaku, tidak percaya dengan apa yang kulihat dan kudengar. Suamiku, pria yang seharusnya menjadi pelindungku, menertawakan penderitaanku. "Mas kok malah ketawa?" tanyaku lirih, suaraku hampir hilang. Doni menyeka sudut matanya yang berair karena terlalu banyak tertawa. Dia masih menyeringai saat menatapku. "Aduh, Dek, kamu ini lucu banget sih. Kirain ada masalah serius apa. Ternyata cuma soal itu." "Cuma soal itu?" ulangku, suaraku mulai naik 1 oktav karena rasa tidak percaya. "Mas, ibumu menyuruh aku jadi pembantu di acara keluargamu sendiri. Di depan semua sepupu dan saudaramu. Kamu anggap itu lucu?" Senyum di wajah Doni perlahan menghilang, digantikan oleh ekspresi meremehkan yang sangat mirip dengan ibunya. "Dek, kamu jangan terlalu sensitif deh jadi orang. Ibu kan cuma bercanda mungkin, atau kalaupun serius, ya wajarlah." "Wajar?" Mataku melebar. "Wajar dari mananya, Mas?" Doni menghela napas panjang, seolah sedang menghadapi anak kecil yang rewel. "Ya wajarlah, Dek. Coba kamu pikir. Nanti yang datang itu keluarga besar. Ada Om Rahmat yang direktur bank, Tante Siska yang punya butik, sepupu-sepupuku yang sudah pada sukses di luar negeri. Mereka semua orang sibuk, orang penting." Dia menatapku dari atas ke bawah, tatapan yang membuatku merasa sangat kecil. "Lah kamu? Kamu kan cuma ibu rumah tangga biasa. Kerjaanmu cuma di rumah, ngurus tanaman, masak. Ya hitung-hitung sadar dirilah, Dek. Apa yang bisa kamu banggakan di depan mereka? Daripada kamu bingung mau ngobrol apa karena nggak nyambung sama obrolan bisnis mereka, mending kamu bantu-bantu di dapur. Itu kan memang keahlianmu." Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti pisau yang menghujam jantungku berulang kali. "Sadar diri. Keahlianmu cuma di dapur." Jadi selama ini, inilah pandangan Doni terhadapku. Dia tidak melihat pengorbananku. Dia tidak melihat usahaku untuk mendukungnya. Dia hanya melihat seorang wanita, biasa, yang beruntung dia nikahi. Dia sama saja dengan ibunya. Dia malu padaku. "Jadi menurutmu, aku ini memalukan kalau duduk bersama keluargamu? Begitu, Mas?" tanyaku, kali ini tanpa air mata. Air mataku sudah kering, digantikan oleh sesuatu yang dingin dan keras di dalam dadaku. "Bukan memalukan, Dek, tapi ya tahu tempatlah," jawabnya enteng, kembali menyesap tehnya seolah pembicaraan ini tidak penting. "Sudahlah, turuti saja kata ibu. Daripada ribut terus, bikin pusing. Lagian kamu di rumah juga nggak ngapa-ngapain kan? Anggap saja itu kontribusimu buat keluarga besar. Biar ibu juga senang sama kamu." Detik itu juga, aku merasakan sesuatu putus di dalam diriku. Rasa cinta yang selama 5 tahun ini kupertahankan mati-matian, rasa hormat yang kuberikan padanya sebagai kepala keluarga, semuanya menguap begitu saja. Hilang tak berbekas. Aku menatap pria di hadapanku ini. Pria yang kemeja kerjanya kubelikan dengan uangku sendiri diam-diam, pria yang makan malamnya kusiapkan dengan penuh kasih sayang setiap hari, pria yang untuknya aku rela menyembunyikan siapa diriku sebenarnya. Dan dia baru saja membuangku ke tempat sampah demi menyenangkan ibunya yang toksik dan menjaga gengsi di depan keluarga besarnya. Aku menyadari satu hal yang menyakitkan, Doni tidak pernah mencintaiku.
Dia hanya mencintai kenyataan bahwa ada wanita bodoh yang mau melayaninya dan menerima keluarganya yang buruk tanpa banyak protes. Cukup. Baik, Mas, kataku. Suaraku terdengar sangat tenang, bahkan di telingaku sendiri. Dingin dan datar, tanpa emosi. Aku mengerti sekarang. Terima kasih sudah menyadarkanku. Doni tampak sedikit terkejut dengan perubahan nada bicaraku yang tiba-tiba, tapi dia segera kembali ke sikap santainya. Nah, gitu dong. Jadi istri itu yang penurut. Jangan suka membesar-besarkan masalah. Jadi kamu mau ikut kan? Nanti aku bilang sama ibu. Aku berdiri perlahan. Tidak usah repot-repot, Mas. Aku tidak akan ikut reuni itu. Doni mengerutkan kening. Loh, kok gitu? Tadi katanya mengerti. Jangan bikin masalah baru deh, Dek. Nanti ibu marah lagi kalau kamu nggak datang. Aku menatap matanya lurus-lurus. Tidak ada lagi kelembutan di sana. Biarkan saja ibumu marah. Itu bukan urusanku lagi. Kamu bilang aku harus sadar diri kan? Ya, aku sekarang sangat sadar diri. Aku sadar bahwa aku tidak pantas berada di tempat di mana aku tidak dihargai. Sarah, kamu jangan mulai lagi. Aku mau istirahat. Mas, kepalaku sakit. Potongku, lalu berbalik dan berjalan menuju kamar tidur kami. Aku mendengar Doni menggerutu di belakangku, tapi aku tidak peduli lagi. Sesampainya di kamar, aku mengunci pintu. Aku tidak menangis. Tidak ada lagi air mata untuk pria seperti Doni. Aku duduk di tepi ranjang dan mengambil ponselku yang tadi kulempar. Layar ponsel menyala, menampilkan wallpaper foto pernikahanku dengan Doni yang terlihat bahagia. Aku menatap foto itu dengan tatapan kosong, lalu dengan cepat menggantinya dengan gambar pemandangan laut. Pikiranku bekerja cepat. Selama 5 tahun ini, aku telah memainkan peran sebagai istri sederhana dengan sempurna. Terlalu sempurna. Aku telah membiarkan mereka menginjak-injak harga diriku, karena aku pikir itulah pengorbanan dalam pernikahan. Tapi pengorbanan itu harus dua arah, dan hari ini aku sadar bahwa aku berjuang sendirian. Aku membuka aplikasi perbankan di ponselku. Deretan angka 0 di saldo rekening utamaku, rekening yang tidak pernah diketahui Doni, terpampang jelas. Angka yang bisa membuat Bu Ratna pingsan jika melihatnya. Kemudian aku membuka email, melihat laporan bulanan dari manajer propertiku di Bali. Royal Horizon Estate. Itu adalah nama kompleks villa super mewah di tebing Uluwatu yang kubangun 3 tahun lalu. Villa-villa dengan pemandangan laut lepas, infinity pool pribadi, dan fasilitas bintang 5. Tempat di mana para selebriti dan pengusaha papan atas menginap dengan tarif puluhan juta per malam. Dan akulah pemilik tunggalnya. Selama ini, aku sering pergi ke sana dengan alasan menengok saudara yang sakit, atau ada pesanan catering di luar kota, jika harus mengurus bisnis. Doni yang tidak pernah peduli dengan kegiatanku selalu percaya begitu saja. Sebuah rencana mulai terbentuk di kepalaku. Rencana yang tidak hanya akan membalas sakit hatiku, tapi juga akan membuka mata mereka lebar-lebar tentang siapa sebenarnya, Benalu, yang selama ini mereka hina. Mereka mau reuni di villa sewaan yang sempit di puncak? Silakan. Mereka mau aku jadi tukang cuci piring? Tidak akan pernah terjadi. Aku membuka aplikasi pemesanan tiket pesawat. Jari-jariku bergerak cepat memesan tiket penerbangan ke Bali untuk besok pagi. Bukan kelas ekonomi seperti yang biasa kupakai jika pergi bersama Doni, melainkan kelas bisnis. Aku tidak akan lagi menyembunyikan siapa diriku. Mulai detik ini, Sarah si istri sederhana sudah mati. Yang ada sekarang adalah Sarah sang pengusaha, pemilik kerajaan bisnis properti yang selama ini tertidur. Dan dia baru saja dibangunkan dengan cara yang sangat kasar. Aku mengetik pesan singkat kepada manajer villaku di Bali, Pak Wirya. Pak Wirya, siapkan unit Royal Cliff Villa yang paling ujung untuk saya. Saya akan tiba besok siang. Pastikan semuanya sempurna. Saya butuh ketenangan. Balasan Pak Wirya datang hampir seketika. Siap, Bu Sarah. Semua akan kami siapkan sesuai standar terbaik Ibu. Selamat datang kembali. Aku tersenyum sinis menatap layar ponsel. Selamat datang kembali, memang. Selamat tinggal pada drama keluarga picik. Dan selamat datang kembali pada kehidupanku yang sebenarnya.
Aku akan memberi mereka pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Pelajaran bahwa tidak semua diam itu berarti lemah, dan tidak semua kesederhanaan itu berarti kemiskinan. Permainan baru saja dimulai, dan kali ini, akulah yang memegang kendali. Pagi itu, suasana di rumah kami terasa dingin dan canggung, jauh lebih dingin daripada udara pagi yang menembus ventilasi. Aku terbangun lebih awal dari biasanya, tetapi aku tidak langsung bangkit untuk membuatkan kopi atau menyiapkan sarapan seperti rutinitas budak yang kujalani selama 5 tahun terakhir. Aku tetap berbaring, menatap langit-langit kamar, menyusun skenario terakhir sebelum aku benar-benar lepas landas, secara harfiah maupun kiasan, dari kehidupan menyedihkan ini. Pintu kamar terbuka. Doni masuk dengan wajah masam, handuk tersampir di lehernya. Ia baru selesai mandi. Melihatku masih bergelung di bawah selimut, keningnya berkerut tajam. "Loh, Dek? Kok belum bangun? Sarapan mana?" "Aku sudah telat nih," keluhnya tanpa sedikit pun bertanya apakah aku baik-baik saja. Fokusnya hanya pada perutnya dan kenyamanannya sendiri. Aku menarik selimut hingga sebatas dagu, lalu memasang ekspresi paling lemah yang bisa kubuat. Aku bahkan sengaja tidak menyisir rambutku agar terlihat kusut dan sakit. "Mas." Suaraku kubuat serak dan parau. Badanku panas tinggi. Kepalaku pusing sekali sampai mau berdiri saja rasanya dunia berputar. Perutku juga mual terus. Doni mendekat, tapi bukan untuk memegang keningku atau mengecek suhu tubuhku. Dia justru berdiri di kaki ranjang dengan tangan di pinggang, wajahnya menunjukkan kekesalan, bukan kekhawatiran. "Sakit? Kok bisa pas banget waktunya sih? Jangan-jangan kamu cuma alasan karena nggak mau ikut reuni dan nggak mau bantu ibu cuci piring," tuduhnya langsung. Tuduhan itu membuat darahku mendidih, tapi aku menahannya. Aku butuh dia percaya aku tidak bisa ikut. "Demi Tuhan, Mas. Aku benar-benar lemas. Mungkin aku kena tipes atau virus yang lagi musim itu. Aku takut kalau ikut malah nularin ke semua keluarga besar. Kasihan ibu kalau nanti cucu-cucunya malah sakit gara-gara aku." Mendengar kata nularin, Doni mundur selangkah. Sifat egoisnya langsung bekerja. Dia pasti tidak mau tertular, dan lebih dari itu, dia tidak mau disalahkan ibunya jika membawa penyakit ke acara keluarga. "Ya ampun, nyusahin banget sih," gerutunya sambil berdecak kesal. "Terus aku sarapan apa ini?" "Beli bubur di depan saja ya, Mas." "Maaf ya," kataku lirih. Doni menghela napas kasar, lalu mulai memakai bajunya dengan terburu-buru. "Ya sudah. Kalau gitu kamu di rumah saja. Nggak usah ikut. Nanti aku bilang sama ibu kalau kamu sakit parah. Awas ya kalau ternyata bohong." "Iya, Mas. Hati-hati di jalan." "Salam buat ibu," jawabku. Tanpa mencium keningku atau sekadar mengucapkan, "Cepat sembuh." Doni menyambar tas kerjanya dan keluar kamar. Tak lama kemudian, aku mendengar suara motornya menjauh dari halaman rumah. Begitu suara mesin itu hilang di kejauhan, aku langsung melempar selimutku. Energi yang tadi seolah hilang kini kembali sepenuhnya. Aku melompat turun dari ranjang, senyum lebar merekah di bibirku. "Selamat tinggal, Doni. Selamat menikmati nerakamu sendiri," bisikku pada ruang kosong itu. Aku segera bergerak cepat. Aku menuju lemari pakaian, menggeser tumpukan baju daster lusuh di bagian depan, dan merogoh ke bagian paling belakang, di balik sebuah kotak kardus bekas yang kutulisi, "Barang bekas." Di sanalah aku menyembunyikan identitas asliku. Aku mengeluarkan sebuah koper kabin bermerek Rimowa yang selama ini tertutup debu. Di dalamnya, aku menyimpan beberapa set pakaian desainer, tas branded, dan perhiasan yang dulu sering kupakai sebelum menikah dengan Doni. Aku mandi dengan cepat, membersihkan sisa-sisa, sarah si istri penurut. Saat aku keluar dari kamar mandi dan berdiri di depan cermin, wanita yang menatapku bukan lagi wanita lusuh yang tadi pagi dimaki suaminya. Aku mengenakan gaun musim panas berbahan linen kualitas tinggi berwarna krem, kacamata hitam oversized, dan sandal kulit yang harganya setara dengan 3 bulan gaji Doni. Aku memesan taksi online premium. Ketika mobil sedan hitam mengkilap itu tiba di depan pagar rumah kontrakan kami yang catnya mulai mengelupas, tetangga depan rumah yang sedang menyapu sempat melongo melihatku keluar menyeret koper mewah. Aku hanya tersenyum tipis dan masuk ke dalam mobil.
Ke Bandara Soekarno-Hatta, Terminal 3 ya, Pak, ujarku pada sopir. Perjalanan menuju bandara terasa sangat melegakan. Aku membuka ponselku, mengecek grup WhatsApp keluarga besar Doni yang diberi nama Keluarga Cemara. Notifikasi mulai ramai. Mereka sedang bersiap-siap berangkat menuju puncak. Bu Ratna, Doni, mana istrimu? Suruh dia bawa cobek besar dari rumah, di villa katanya nggak ada. Aku tertawa kecil membaca pesan itu. Bahkan sebelum acara dimulai, dia sudah berencana menjadikanku kuli. Doni, Sarah nggak bisa ikut. Bu, sakit parah, muntah-muntah. Takut nularin ke anak-anak. Bu Ratna, halah, alasan saja itu anak manja. Sakit sedikit saja nggak mau gerak. Terus siapa yang mau bantu-bantu ibu nanti? Dasar mantu nggak berguna. Aku menutup aplikasi itu. Biarkan saja mereka ribut. Aku tidak peduli lagi. Sesampainya di bandara, aku langsung menuju counter check-in khusus kelas bisnis. Rasanya seperti kembali ke rumah. Tidak ada antrean panjang, tidak ada desak-desakan. Petugas menyapaku dengan ramah dan sopan, memperlakukanku seperti manusia yang berharga, sesuatu yang sudah lama tidak kudapatkan di rumahku sendiri. Di ruang tunggu lounge eksekutif, aku duduk santai sambil menyesap cappuccino hangat. Aku melihat orang-orang di sekitarku, para pebisnis dan pelancong yang sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Dulu, ini adalah duniaku. Dan sekarang, aku telah kembali. Pesawat lepas landas tepat waktu. Saat roda pesawat meninggalkan landasan pacu Jakarta, aku merasa beban berat di dadaku ikut terangkat. Aku meninggalkan Sarah yang lama di bawah sana, bersama tumpukan piring kotor dan hinaan mertua. Penerbangan ke Bali berjalan mulus. Setibanya di Bandara Ngurah Rai, seorang pria berseragam rapi sudah menunggu di area kedatangan sambil memegang papan nama bertuliskan, Ibu Sarah, Ouna. Itu Pak Wirya, manajer operasional kepercayaanku yang mengelola semua aset propertiku di Bali. Dia adalah orang tua yang bijaksana dan sangat setia. Dia tahu bahwa aku menyembunyikan statusku dari suami, meski dia tidak pernah bertanya alasannya. Selamat datang kembali di Bali, Ibu Sarah, sapa Pak Wirya sambil membungkuk hormat. Senyumnya tulus. Senang melihat ibu terlihat lebih bersinar dari terakhir kali. Terima kasih, Pak Wirya. Senang bisa kembali, jawabku tulus. Mobil sudah siap? Sudah, Bu. Alphard putih seperti permintaan ibu. Kami berjalan menuju parkiran VIP. Duduk di kursi penumpang yang empuk dan dingin, melihat pemandangan Bali yang cerah, aku merasa hidup kembali. Kami meluncur membelah jalanan Bali menuju kawasan Uluwatu. Royal Horizon Estate, terletak di tebing tinggi yang menghadap langsung ke Samudra Hindia. Ketika gerbang besar otomatis itu terbuka, aku melihat deretan villa modern minimalis yang berundak-undak mengikuti kontur tebing. Semuanya terawat sempurna. Tanaman tropis tertata rapi, staf yang berpapasan dengan mobil kami berhenti sejenak untuk memberi salam. Ini adalah kerajaanku. Hasil kerja kerasku selama bertahun-tahun sebelum menikah, yang terus berkembang meski aku berada di Jakarta. Pak Wirya mengantar saya ke unit paling atas, The Royal Cliff. Ini adalah unit terbesar dan termewah, yang biasanya disewa oleh selebriti internasional atau pejabat tinggi. Tapi hari ini, aku mengosongkannya khusus untuk diriku sendiri. Kamar sudah disiapkan, Bu. Spa sudah kami booking untuk nanti sore jam 4. Chef juga sudah standby kalau ibu mau request menu khusus. Lapor Pak Wirya saat kami memasuki ruang tamu villa yang luas dengan dinding kaca penuh menghadap laut biru. Terima kasih, Pak. Untuk makan siang, saya mau seafood platter yang segar saja, tolong diantar ke pinggir kolam renang. Pintaku. Baik, Bu. Oh ya, terkait laporan keuangan kuartal ini, apakah ibu mau memeriksanya sekarang? Aku menggeleng pelan, melepaskan kacamata hitamku dan menatap hamparan laut yang berkilauan. Nanti saja, Pak. Hari ini saya mau menikmati menjadi ratu. Saya mau membalas dendam dengan cara yang paling elegan. Pak Wirya mengangguk mengerti, meski dia tidak tahu detailnya. Dia pamit undur diri, meninggalkanku sendirian dalam kemewahan itu. Aku berjalan ke teras, di mana infinity pool pribadi membentang seolah menyatu dengan langit. Airnya biru jernih, menggoda untuk diselami.
Aku menarik napas dalam-dalam, menghirup aroma garam laut dan bunga Kamboja. Kontras sekali. Saat ini, jam menunjukkan pukul 2 siang. Di Jakarta atau Puncak, keluarga suaminya pasti sedang terjebak macet, kepanasan, dan kelaparan. Sementara aku, di sini, berdiri di atas tebing bernilai miliaran rupiah milikku sendiri. Aku mengeluarkan ponselku. Ada satu hal yang harus kusiapkan. Senjata, untuk menghancurkan mental mereka. Aku tidak akan menyerang dengan kata-kata kasar atau labrakan emosional. Itu cara kampungan. Aku akan menyerang mereka dengan kesuksesan. Dengan memperlihatkan apa yang mereka sia-siakan. Aku mengambil beberapa foto sudut villa yang estetik, tapi belum mengunggahnya. Aku menunggu momen yang tepat. Momen di mana penderitaan mereka memuncak. Aku membuka koperku, mengeluarkan baju renang dan beberapa outfit yang sudah kusiapkan khusus untuk konten ini. Rencana sang ratu sudah berjalan. Langkah pertama, amankan posisi. Langkah kedua, biarkan musuh menghancurkan diri mereka sendiri dengan ekspektasi mereka yang tidak realistis. Langkah ketiga, berikan pukulan telak saat mereka paling lemah. Aku tersenyum miring. Tunggu saja, Bu Ratna, Mas Doni. Kalian ingin aku jadi pembantu? Maaf, peran itu sudah tidak tersedia. Yang ada sekarang hanya pemilik tahta. Sementara aku menikmati pijatan aromaterapi di spa pribadiku dengan pemandangan sunset Uluwatu, ponselku yang tergeletak di meja rotan terus bergetar. Aku sengaja mematikan nada deringnya, tapi layar yang menyala-nyala itu cukup memberitahu betapa kacaunya situasi di seberang sana. Aku tidak perlu berada di sana untuk tahu apa yang terjadi. Grup WhatsApp, keluarga Cemara, menjadi saksi bisu, dan sumber hiburan utamaku, atas bencana yang sedang menimpa mereka. Dari rentetan pesan yang masuk sejak siang tadi, aku bisa merekonstruksi kejadiannya dengan sempurna. Drama dimulai sejak perjalanan. Seperti dugaan, jalur menuju puncak macet total karena ini akhir pekan panjang. Doni yang menyetir mobil sewaan, karena mobil kami sedang masuk bengkel, mulai mengeluh di grup sekitar jam 11 siang. Doni, macetnya nggak gerak sama sekali. Ibu sudah marah-marah terus dari tadi, kakinya kram. Mana AC mobilnya kurang dingin. Salah satu sepupunya, Tante Siska yang sombong, membalas, makanya Don, sewa mobil yang bagusan dikit. Kasihan Tante Ratna. Kita sudah sampai duluan nih di titik kumpul. Tapi belum bisa masuk villa karena kuncinya dipegang penjaga yang belum datang. Aku membayangkan wajah Doni yang merah pada menahan emosi di dalam mobil panas itu, diiringi omelan Bu Ratna di telinganya. Biasanya, dalam situasi seperti ini, akulah yang menjadi bantalan emosi mereka. Aku yang akan memijat kaki Bu Ratna, aku yang akan mengipasinya, aku yang akan menenangkan Doni. Tapi sekarang, tidak ada Sarah. Silakan nikmati satu sama lain. Puncak kekacauan terjadi saat mereka akhirnya tiba di lokasi villa sekitar pukul 3 sore. Dari foto-foto yang dikirimkan oleh kakak ipar Doni, Mbak Rini, villa yang mereka sewa jauh dari kata layak. Rupanya, Bu Ratna yang bersikeras memilih villa itu karena harganya murah tapi fotonya terlihat luas di aplikasi. Dia ingin berhemat tapi tetap terlihat gaya bisa menyewa villa besar. Tapi kenyataannya, itu adalah bangunan tua yang lembab. Mbak Rini mengirim foto, gambar kamar tidur dengan sprei yang terlihat kusam dan bercak di dinding. Caption, Bu Ratna, ini serius villanya? Bau apek banget kamarnya. Terus air di kamar mandi keluarnya kecil dan warnanya agak kuning. Pesan suara dari Bu Ratna masuk ke grup. Aku menekan tombol play sambil menyeruput jahe hangat yang disajikan terapis spa. Aduh, Rini, jangan banyak mengeluh. Ini villa klasik. Memang gayanya begini. Tinggal dibersihkan sedikit kan bisa. Mana itu si Sarah? Harusnya kalau dia ikut, dia sudah bersihkan ini semua dari tadi sebelum kita datang. Dasar menantu nyusahin, giliran dibutuhkan malah sakit. Aku tertawa renyah. Bahkan saat aku tidak ada, aku tetap disalahkan. Logika macam apa itu? Situasi semakin memanas menjelang makan malam. Rupanya, karena mereka yakin aku akan ikut, mereka tidak memesan catering. Rencananya adalah membeli bahan mentah di pasar dan menyuruhku memasak untuk 20 orang. Ide brilian Bu Ratna untuk menghemat anggaran.
Sekarang, dengan bahan mentah menumpuk di meja dapur yang kotor dan tidak ada aku, siapa yang mau memasak? Tante Siska? Duh, saya nggak bisa masak ya. Tangan saya baru manicur. Lagian saya tamu lo di sini. Mbak Rini, aku sibuk urus anak-anak nih. Rewel semua karena tempatnya nggak nyaman. Masak mie instan aja deh. Aku bisa membayangkan kepanikan Bu Ratna. Gengsinya terlalu tinggi untuk memberi makan keluarga besarnya dengan mie instan di acara reuni yang dia banggakan. Ponselku bergetar panjang. Panggilan telepon dari Doni. Aku membiarkannya berdering sampai hampir mati, baru kemudian mengangkatnya. Aku mengatur nafasku, kembali ke mode sandiwara. Halo, Mas. Suaraku lemah, diselingi batu kecil yang kubuat-buat. Uhuk, ada apa? Dek, kamu mendingan belum? Suara Doni terdengar panik dan penuh tekanan. Latar belakangnya terdengar sangat berisik. Ada suara teriakan anak kecil dan denting piring jatuh. Masih pusing banget. Mas, kenapa? Kalian sudah sampai? Sudah, dan ini kacau balau. Seru Doni, nadanya menyalahkan. Vilanya kotor banget. Ibu ngamuk-ngamuk karena nggak ada makanan. Kamu beneran nggak bisa nyusul naik taksi atau apa gitu? Minum obat yang banyak biar kuat. Kita butuh kamu banget nih buat masak dan beres-beres. Aku ternganga tak percaya, meski sudah menduganya. Kejamnya luar biasa. Aku sedang sakit, dalam pengetahuannya, dan dia memintaku menempuh perjalanan macet ke puncak hanya untuk menjadi pembantu dadakan? Mas. Aku mendesah panjang. Aku berdiri saja gemetar. Tadi aku coba ke kamar mandi saja hampir pingsan. Tega banget kamu nyuruh aku nyusul cuma buat kerja Rodi. Bukan gitu, Dek, tapi ini darurat. Ibu malu sama keluarga besar kalau jamuan makannya gagal. Kamu kan tahu ibu gengsian. Tolonglah, paksain dikit. Nggak bisa, Mas. Maaf. Jawabku tegas namun tetap dengan nada orang sakit. Kenapa nggak GoFood saja? Atau ajak makan di restoran? Mahal, Dek. Anggarannya nggak cukup kalau buat makan 20 orang di restoran bagus. Tadi uangnya sudah habis buat sewa villa ini dan beli bahan mentah. Kamu sih pakai sakit segala. Jadi salahku lagi? Tanyaku lirih. Sudah ya Mas, kepalaku mau pecah dengar suara berisik di sana. Aku mau tidur. Assalamualaikum. Aku mematikan telepon tanpa menunggu jawabannya. Rasanya puas sekali. Aku kembali membuka grup WhatsApp. Laporan pandangan mata semakin mengenaskan. Foto, Doni sedang mencuci tumpukan piring kotor dengan wajah cemberut, memakai celemek yang kekecilan. Caption dari sepupu yang iseng. Wah, tumben Bang Doni rajin. Istri nggak ada, suami bertindak ya. Bu Ratna terlihat duduk di kursi plastik dengan wajah ditekuk 7 lipatan, mengipas-ngipas dirinya dengan koran. Di meja makan, tersaji nasi goreng yang terlihat gosong dan mie instan. Wajah-wajah keluarga besar yang lain tampak tidak selera. Aku memperbesar foto Doni. Pria yang kemarin menertawakanku dan menyuruhku sadar diri itu, kini sedang merasakan setitik kecil dari apa yang ia bebankan padaku selama bertahun-tahun. Bagaimana rasanya, Mas? Gumamku pada layar ponsel. Itu baru permulaan. Tunggu sampai kalian melihat di mana aku berada. Malam semakin larut di Bali. Langit bertabur bintang, suara deburan ombak terdengar menenangkan. Di puncak, aku yakin mereka sedang berebut kamar mandi yang airnya kecil atau bertengkar karena kepanasan karena AC mati. Realitanya sungguh menyakitkan bagi mereka. Tanpa Sarasi, Benalu, sistem kehidupan mereka runtuh. Mereka baru sadar bahwa selama ini, kenyamanan yang mereka nikmati, rumah yang bersih, makanan yang enak, baju yang rapi, bukanlah sihir, melainkan hasil keringat dan darahku yang tidak pernah mereka hargai. Aku bangkit dari kursi santai. Sudah waktunya tidur di kasur king size dengan spray sutra Mesir kualitas terbaik. Besok adalah hari besar. Besok, aku akan menjatuhkan bom atom di tengah-tengah reuni menyedihkan mereka. Aku mengirim pesan singkat pada Pak Wirya sebelum tidur. Pak, besok pagi tolong fotokan saya di Infinity Pool saat sunrise. Saya mau angle terbaik yang memperlihatkan kemewahan tempat ini secara menyeluruh. Siap, Bu, balasnya. Aku memejamkan mata dengan senyum kemenangan. Di puncak,
Doni mungkin sedang menepuk nyamuk di kamar pengap. Di sini, sang ratu tidur nyenyak dalam dekapan kemewahan yang sesungguhnya. Reuni yang mereka banggakan telah berubah menjadi bencana, dan aku bahkan belum mulai melakukan apa-apa. Matahari pagi di Bali terasa berbeda. Lebih hangat, lebih ramah, dan yang pasti, tidak disertai teriakan Bu Ratna yang menyuruhku menyapu halaman. Aku terbangun bukan karena alarm atau gedoran pintu, melainkan karena cahaya matahari yang menyelinap lembut melalui tirai otomatis yang terbuka perlahan. Aku menggeliat di atas kasur king size yang empuknya seperti awan. Untuk beberapa menit pertama, aku hanya berdiam diri, meresapi keheningan yang mahal ini. Tidak ada suara Doni yang mengeluh mencari kaos kaki, tidak ada suara denting piring di dapur. Hanya suara deburan ombak di kejauhan yang menabrak tebing Uluwatu. Jam digital di Nakas menunjukkan pukul 7.30 WITA. Di puncak, itu berarti pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Aku membayangkan situasi di villa kumuh yang mereka sewa. Jam segini adalah jam neraka bagi menantu sepertiku. Biasanya, aku sudah harus berkutat dengan puluhan piring kotor bekas makan malam, menyiapkan sarapan untuk pasukan kelaparan, dan mendengarkan sindiran Bu Ratna tentang betapa lambatnya kerjaku. Tapi hari ini, aku adalah ratu. Aku menekan tombol intercom di samping tempat tidur. Selamat pagi, Pak Wirya. Tolong siapkan floating breakfast di kolam renang utama setengah jam lagi ya. Saya mau menu American breakfast lengkap dengan jus jeruk segar dan potongan buah tropis. Baik, Bu Sarah. Akan segera kami siapkan, jawab suara Pak Wirya dengan sopan. Aku bangkit, mengenakan jubah mandi sutra berwarna merah marun, warna yang melambangkan keberanian dan kekuatan. Warna yang tidak pernah berani kupakai di depan mertuaku, karena dianggap terlalu mencolok. Aku berjalan keluar menuju area kolam renang pribadi. Pemandangannya menakjubkan. Langit biru bersih tanpa awan, berpadu dengan laut yang membentang tanpa batas. Di tengah kolam renang infinity itu, nampan besar berisi sarapan mewah sudah mengapung dengan cantiknya. Roti bakar, telur Benedict, sosis premium, irisan buah naga dan mangga yang ditata artistik, serta segelas jus jeruk dingin yang berembun. Ini adalah momennya. Senjata utamaku sudah siap. Aku mengambil ponselku, iPhone keluaran terbaru yang selama ini kusembunyikan di laci, dan hanya kupakai untuk urusan bisnis. Sementara di depan Doni aku memakai ponsel Android layar retak warisan dia. Aku meminta salah satu staf villa untuk mengambil fotoku. Tolong ambil angle yang bagus ya, Mbak. Perlihatkan lautnya, makanannya, dan pastikan wajah saya terlihat bahagia. Pintaku. Aku masuk ke kolam, berpose senatural mungkin. Aku duduk di tepi kolam dengan kaki menjuntai di air, memegang gelas jus, dengan latar belakang nampan sarapan terapung dan samudra luas. Aku tersenyum lebar. Senyum yang benar-benar lepas, tanpa beban. Cekrek. Hasil fotonya sempurna. Cahaya matahari pagi membuat kulitku terlihat bersinar. Kemewahan tempat ini terpancar jelas dari setiap detail yang tertangkap kamera. Ubin kolam yang berkilau, furnitur rotan kelas atas di belakang, dan hamparan laut biru. Siapapun yang melihat foto ini akan tahu bahwa ini bukan liburan murah. Aku membuka aplikasi Instagram dan WhatsApp. Tanganku sedikit gemetar karena adrenalin, bukan karena takut, tapi karena antusiasme menanti ledakan yang akan terjadi. Aku mengunggah foto itu ke Instastory dan status WhatsApp dengan pengaturan privasi, public, agar semua kontak di ponsel lamaku, termasuk keluarga besar Doni yang gemar kepo, bisa melihatnya. Aku mengetik caption dengan hati-hati. Tidak perlu marah-marah, tidak perlu curhat panjang lebar. Cukup satu kalimat yang menohok ego mereka yang rapuh. Selamat pagi dari Royal Horizon Estate. Menikmati hasil keringat sendiri tanpa suara berisik dan tanpa tumpukan piring kotor. Ternyata hidup, si benalu, bisa seindah ini kalau tidak diganggu benalu yang sesungguhnya. Tombol kirim ditekan. Status itu meluncur ke dunia maya. Aku meletakkan ponsel di meja rotan dan mulai menikmati sarapanku. Telur Benedictnya lumer sempurna di mulut. Rasanya nikmat sekali. Jauh lebih nikmat dari sisa makanan yang biasa kumakan di dapur setelah keluarga Doni selesai makan. 1 menit berlalu. Hening. 3 menit berlalu. Masih hening. Aku tahu mereka sedang sibuk. Di puncak,
Mungkin mereka sedang berebut kamar mandi atau sedang mengunyah nasi uduk pinggir jalan yang dibungkus kertas minyak karena tidak ada yang memasak. 5 menit kemudian, ponselku bergetar sekali. Lalu 2 kali. Lalu 3 kali. Dan tiba-tiba, ponsel itu bergetar panjang tanpa henti seperti sedang kejang. Notifikasi bermunculan di layar kunci. Nama-nama yang kuhafal di luar kepala mulai menyerbu. Tante Siska viewed your status. Mbak Rini viewed your status. Doni viewed your status. Ibu mertua viewed your status. Dan kemudian, grup WhatsApp, keluarga Cemara, meledak. Aku tidak membuka pesannya, hanya melihat pratinjau dari bar notifikasi sambil menyesap jus jerukku dengan santai. Tante Siska, lihat statusnya Sarah deh. Itu dia di mana? Sepupu 1, gila, bagus banget tempatnya. Itu di luar negeri? Mbak Rini, loh, katanya sakit parah sampai muntah-muntah? Kok malah berenang? Ibu mertua, dasar pembohong. Katanya sakit, ternyata malah keluyuran. Doni, lihat istrimu itu. Kurang ajar sekali dia pamer-pamer saat kita lagi susah di sini. Aku tertawa kecil. Umpan telah dimakan. Mereka marah bukan karena aku berbohong soal sakit. Mereka marah karena aku terlihat bahagia sementara mereka menderita. Sifat dasar manusia serakah, mereka benci melihat orang yang mereka rendahkan ternyata bisa hidup lebih baik dari mereka. Namun, kejutan sebenarnya belum dimulai. Mereka baru melihat fotonya, mereka belum tahu kenyataan di baliknya. Aku menunggu satu orang yang kutahu cukup pintar dan cukup materialistis untuk menyadari detail foto itu. Rio, sepupu jauh Doni yang gayanya selangit dan sok tahu soal barang mewah. Aku mengunyah potongan buah naga dengan tenang, menanti babak selanjutnya dari drama ini. Drama di mana topeng kemiskinan Sarah akan hancur, dan wajah asli Sarah sang pemilik tahta akan terungkap. 1 jam setelah postingan itu naik, suasana di grup WhatsApp keluarga berubah dari sekadar marah-marah menjadi investigasi massal. Aku membayangkan mereka kini sedang berkumpul di ruang tengah villa kumuh itu, melupakan sarapan mereka yang menyedihkan, dan memusatkan seluruh perhatian pada layar ponsel masing-masing. Aku membuka grup itu sekarang, ingin membaca naskah komedi mereka secara real time. Rio, sepupu Doni yang sok kaya, bentar-bentar Tante Ratna. Jangan emosi dulu, aku kayaknya kenal tempat ini. Lihat deh ubin kolamnya, sama view tebingnya. Ini ikonik banget. Doni, paling juga villa sewaan murah. Yo, Sarah mana punya duit? Duit belanja aja sering kurang. Membaca pesan Doni, hatiku mencelos sedikit, tapi kemudian rasa jijik langsung menutupinya. Dia bahkan masih merendahkanku di saat seperti ini. Duit belanja kurang? Itu karena kamu yang tidak becus memberi nafkah. Mas? Rio? Enggak, Bang Doni. Ini bukan villa sembarangan. Tunggu. Aku cek di aplikasi Traveloka dulu. Kayaknya ini Royal Horizon Estate di Uluwatu. Hening sejenak di grup. Mungkin sekitar 2 menit. Aku bisa membayangkan Rio sedang sibuk menggulir layar ponselnya, mencocokkan fotoku dengan foto resmi villaku di internet. Kemudian, sebuah tangkapan layar, screenshot, dikirimkan oleh Rio ke dalam grup. Itu adalah halaman profil Royal Horizon Estate, The Royal Cliff Unit. Rio, fix. Ini beneran Royal Horizon Estate. Tante, Bang Doni, kalian tahu nggak harga sewa unit yang dipakai Sarah di foto itu berapa? Bu Ratna, paling 1 juta 2 juta. Mahal dari mana? Rio, Tante, lihat harganya baik-baik. Itu 25 juta per malam. Dan itu belum termasuk pajak. Grup itu hening total. Tidak ada yang mengetik selama beberapa detik. Angka 25 juta per malam adalah angka yang fantastis bagi mereka. Itu setara dengan gaji Doni selama 3 bulan lebih. Doni, gak mungkin. Rio, kamu salah lihat kali. Atau Sarah cuma numpang foto doang di sana. Mana mungkin dia nyewa tempat segitu mahalnya. Dia itu pengangguran. Rio, Bang, captionnya Sarah. Menikmati hasil keringat sendiri. Terus coba cek IG bisnisnya villa itu deh. Royal Horizon _Bali. Coba lihat siapa yang di-follow dan siapa yang sering di-tag di postingan lama. Jantungku berdebar kencang.
Ini dia. Momen mic drop. Rio benar-benar detektif yang kubutuhkan. Tampaknya Rio mengirimkan screenshot lagi. Kali ini dari akun Instagram bisnis vilaku. Di bagian bio tertulis, Managed by Wirya Group. Owned by S. Anindita. Dan di salah satu postingan lama saat grand opening 3 tahun lalu, yang tidak pernah diketahui Doni karena dia tidak punya Instagram saat itu, ada fotoku sedang memotong pita dengan keterangan, Ibu Sarah Anindita, owner Royal Horizon Estate, meresmikan pembukaan unit baru. Rio, Bang Doni, Sarah Anindita itu nama lengkap kasarahkan. Doni? Bu Ratna? Apa? Maksudnya Sarah yang punya villa itu? Sarah istri Doni? Sarah yang biasa nyuci piring di rumah. Tante Siska, ya ampun. Ternyata selama ini kita dibohongi. Sarah itu orang kaya? Gila, ini villa yang sering dipakai artis loh. Waktu itu Syahrini pernah nginep di sini kan? Suasana grup berubah 180 derajat. Hinaan dan caci maki lenyap seketika, digantikan oleh gelombang kejut yang dahsyat. Aku bisa merasakan kepanikan mereka menembus layar ponselku. Tiba-tiba, sebuah notifikasi pesan pribadi masuk. Bukan dari Doni, tapi dari Tante Siska. Wanita yang kemarin mengejekku karena tidak punya tas branded. Tante Siska, Sarah sayang kamu di Bali ya? Wah, Tante nggak nyangka kamu sukses banget bisnis propertinya. Hebat ih. Kamu kok nggak pernah cerita sih? Tahu gitu kan kita bisa nginep di villa kamu aja? Nggak usah di gubuk puncak ini. Hihi. Aku mendengus jijik membacanya. Sarah sayang, kemarin dia memanggilku, si lelet. Lalu pesan dari Mbak Rini masuk. Mbak Rini? Sar, itu beneran punya kamu? Wah, selamat ya. Ngomong-ngomong, anak-anak lagi pengen banget liburan ke Bali. Kalau keluarga sendiri dapat diskon kan? Atau gratis? Hehe. Mereka sungguh tidak tahu malu. Belum ada 5 menit fakta terungkap, sifat parasit mereka langsung muncul ke permukaan. Mereka lupa bahwa beberapa jam yang lalu mereka menghinaku di grup yang sama. Tapi reaksi yang paling kutunggu adalah dari 2 orang tokoh utama, suami dan ibu mertua. Status tipping, sedang mengetik, muncul dari kontak Doni. Lama sekali. Dia mengetik, lalu berhenti, lalu mengetik lagi. Dia pasti bingung harus bereaksi seperti apa. Marah karena dibohongi? Atau takut kehilangan tambang emas yang baru saja ditemukannya? Akhirnya pesannya masuk. Doni, Dek, ini apa maksudnya? Kamu punya villa di Bali? Kenapa aku nggak tahu? Kamu nyembunyiin harta dari suami? Itu dosa lo, Dek. Aku tertawa sinis. Dosa? Dia bicara soal dosa setelah menertawakanku saat ibunya menyuruhku jadi pembantu? Dia langsung memainkan kartu agama dan hak suami, begitu tahu ada uang yang terlibat. Lalu pesan suara, voice note, dari Bu Ratna masuk. Aku menekannya. Sarah, kamu ini benar-benar keterlaluan ya. Punya harta segitu banyak tapi mertua dibiarkan sewa villa jelek begini. Kamu sengaja ya mau mempermalukan ibu? Hah? Kamu harusnya sadar, harta istri itu harta suami juga. Berarti villa itu punya Doni juga. Kamu jangan pelit-pelit sama keluarga sendiri. Suaranya melengking, penuh emosi, tapi terselip nada ketakutan. Ketakutan bahwa dia telah salah langkah. Ketakutan bahwa sapi perah yang selama ini dia tendang ternyata adalah sapi emas. Dan yang paling parah, sifat serakahnya langsung mengklaim asetku sebagai milik anaknya. Aku meletakkan ponselku kembali. Dadaku bergemuruh. Rasa sakit hati yang dulu ada kini berubah menjadi rasa muak yang luar biasa. Realisasi mereka tidak membuat mereka menyesal tulus. Tidak ada kata, maaf Sarah, kami salah menilai kamu. Tidak ada. Yang ada hanyalah, kenapa kamu tidak bagi-bagi, dan itu punya kami juga. Mereka benar-benar manusia yang tidak bisa diselamatkan. Aku berdiri, berjalan ke tepi tebing, memandang laut lepas. Angin laut menerpa wajahku, mengeringkan sedikit keringat dingin yang muncul karena emosi. Baiklah, gumamku pelan. Kalian ingin bermain api soal kepemilikan? Kalian ingin menuntut hak sebagai keluarga?
Aku kembali menatap layar ponsel yang kini mulai berkedip-kedip gila. Panggilan masuk dari Doni. Missed call. 1, 2, 3. Aku membiarkannya. Aku akan membiarkan rasa penasaran, keserakahan, dan kepanikan membakar mereka pelan-pelan. Biarkan mereka berdebat di villa sempit itu, saling menyalahkan kenapa dulu menyia-nyiakan aku. Ini baru permulaan dari teror mental yang sesungguhnya. Aku tidak akan menjawab chat mereka. Aku tidak akan mengangkat telepon mereka. Aku akan memberikan mereka hukuman diam, silent treatment, yang paling menyiksa, sambil terus memamerkan betapa bahagianya hidupku tanpa mereka. Di layar ponselku, angka panggilan tak terjawab terus bertambah. 10 panggilan. 15 panggilan. Mereka mulai putus asa. Saatnya melanjutkan ke tahap berikutnya, teror. Langit di atas Uluwatu mulai berubah warna. Sebuah transisi magis dari biru cerah menjadi gradasi ungu, jingga, dan merah muda yang memukau. Matahari perlahan turun mencium cakrawala Samudra Hindia, menciptakan siluet keemasan yang memantul di permukaan infinity pool milikku. Di sekelilingku, lampu-lampu taman otomatis mulai menyala, memberikan pendar hangat yang romantis. Angin laut berhembus lembut, membawa aroma garam yang bercampur dengan wangi bunga Kamboja dan minyak aromaterapi yang masih menempel di kulitku setelah sesi spa 3 jam tadi. Ini adalah surga. Definisi ketenangan yang sesungguhnya. Namun, di atas meja rotan berlapis kaca di samping kursi santai tempatku berbaring, sebuah benda kecil sedang berjuang keras merusak kedamaian itu. Ponselku. Benda pipi itu bergetar hebat, layar menyala, mati, lalu menyala lagi dalam hitungan detik. Suara getarannya yang beradu dengan permukaan kaca menciptakan bunyi BZZZT yang konstan dan mengganggu, persis seperti lalat hijau yang enggan pergi. Aku menatap layar itu dengan tatapan kosong, seolah sedang mengamati eksperimen sosial yang menarik. Di layar, nama, Mas Doni, berkedip-kedip panik, disusul oleh ibu mertua, lalu kembali lagi ke Mas Doni. Aku tidak mematikan ponsel itu. Tidak. Mematikannya berarti memberi mereka kedamaian. Aku membiarkannya menyala dalam mode getar. Aku ingin mereka tahu bahwa ponsel ini aktif, bahwa aku ada di sana, memegang kendali, dan dengan sengaja memilih untuk mengabaikan keberadaan mereka. Itu adalah hukuman psikologis yang jauh lebih menyakitkan daripada sekadar memutus sambungan. Aku menyesap Virgin Mojito dingin yang baru saja diantarkan pelayan, membiarkan sensasi segar mint dan jeruk nipis membasuh tenggorokanku. Sambil menikmati minuman itu, aku meraih ponsel, bukan untuk menjawab panggilan, melainkan untuk membuka kunci layar dan melihat notifikasi yang menumpuk seperti sampah digital. Apa yang kulihat di sana adalah sebuah kronologi kepanikan. Sebuah studi kasus tentang bagaimana keserakahan dan ego manusia runtuh saat dihadapkan pada kenyataan yang tidak mereka duga. Pesan-pesan itu masuk bertubi-tubi, tumpang tindih antara obrolan pribadi dan keributan di grup WhatsApp keluarga cemara. Aku mulai membaca dari pesan-pesan awal yang masuk setelah Rio membongkar harga sewa vilaku. Fase pertama adalah penyangkalan dan tuduhan. Ini terjadi sekitar pukul 2 siang, saat matahari puncak sedang terik-teriknya dan perut mereka sedang lapar-laparnya. Bu Ratna, pukul 14.15 sedih, "Heh Sarah, jangan bikin malu keluarga. Kamu dapat foto itu dari mana? Nyolong dari Google ya? Atau kamu jadi simpanan om-om di sana? Ngaku kamu. Mana mungkin kamu punya uang buat sewa tempat begituan? Uang belanja dari Doni saja sering kurang." Aku tersenyum sinis membaca pesan itu. Uang belanja sering kurang, katanya. Tentu saja kurang, Bu. Anakmu, Doni, hanya memberiku 3 juta rupiah per bulan untuk makan, listrik, air, dan kebutuhan rumah di Jakarta Selatan. Selama ini, akulah yang diam-diam menambal kekurangannya, yang jumlahnya bisa 3 kali lipat dari nafkah Doni, menggunakan dividen perusahaanku. Aku membiarkan Doni merasa hebat sebagai kepala keluarga, sementara aku menyubsidi hidupnya. Dan sekarang, aku dituduh jadi simpanan? Lalu ada pesan dari Mbak Rini, kakak iparku yang selama ini paling hobi meminjam baju-bajuku tanpa izin dan mengembalikannya dalam keadaan kotor. Mbak Rini, pukul 14.20 sedih. "Sar, itu editannya? Kelihatan kok bohongnya. Udah deh, mending kamu pulang. Ibu lagi marah besar nih."
Kasihan Mas Doni dimarahin terus gara-gara kamu kabur. Mereka masih berusaha menyangkal. Mereka tidak bisa menerima fakta bahwa Sarah si Upik Abu memiliki akses ke dunia yang bahkan tidak bisa mereka impikan. Namun, fase kedua datang dengan cepat, validasi dan ketakutan. Ini terjadi setelah Rio, sepupu Doni yang sok tahu itu, mengirimkan bukti validasi kepemilikan villa. Rio, di grup keluarga, pukul 14.45 sedih. Tante, ini beneran loh. Aku barusan telepon resepsionis Royal Horizon pakai nomor kantor, pura-pura mau booking unit Royal Cliff. Katanya unit itu okcupied, terisi, sama ownernya langsung, Ibu Sarah Anindita. Sumpah, aku nggak bohong. Cek aja sendiri di website Wirya Group. Setelah pesan Rio itu, grup hening selama hampir 20 menit. Aku bisa membayangkan apa yang terjadi di Villa Kumuh Puncak itu. Mungkin Bu Ratna merebut ponsel Rio, matanya melotot membaca tulisan, Owner, Sarah Anindita. Mungkin Doni terduduk lemas di sofa yang berdebu, otaknya yang lamban berusaha memproses informasi bahwa istrinya, wanita yang pagi tadi ia tertawakan, adalah seorang miliarder properti. Dan kemudian, dimulailah fase ketiga, keserakahan dan manipulasi. Inilah fase yang paling menjijikan, fase yang membuatku benar-benar kehilangan sisa rasa hormat pada mereka. Pesan Doni mulai berubah nada. Dari yang tadinya membentak, kini menjadi merayu dengan cara yang menyedihkan. Doni, pukul 15.30 sedih, Dek sayang. Kamu kok nggak bales wa Mas? Mas khawatir loh. Mas tadi cuma emosi sesaat karena macet. Kamu tahu kan Mas kalau lagi capek suka ngelantur? Maafin Mas ya, cantik. Mas sayang banget sama kamu. Cantik? Aku mendengus. Terakhir kali dia memanggilku cantik adalah saat kami foto prewedding 5 tahun lalu. Doni, pukul 15.35 sedih. Dek, Ibu mau ngomong nih. Ibu kaget banget. Tapi Ibu bangga lo punya mantu sukses kayak kamu. Kata Ibu, kita batalkan saja acara di puncak ini. Tempatnya nggak layak buat keluarga kita. Kita mau nyusul kamu ke Bali sore ini. Tolong pesankan tiket pesawat ya. Sayang, yang business class kalau bisa, kaki Ibu bengkak kalau duduk sempit. Luar biasa. Belum juga minta maaf dengan benar, sudah minta tiket pesawat business class untuk 20 orang. Otak mereka benar-benar sudah dikonsletkan oleh uang. Mereka pikir aku ini apa? Mesin ATM yang baru saja mereka temukan pinnya? Aku menggeser layar ke bawah, melihat pesan dari Tante Siska. Wanita yang kemarin mengomentari tasku sebagai barang pasar loak. Tante Siska, pukul 16 sedih. Sarah sayang, Tante baru lihat IG kamu. Wah, followers kamu banyak juga ya di akun bisnis? Tante mau dong dipromosin butik Tante. Oh iya, Tante siap-siap packing ya. Kita mau kebalikan? Tante belum pernah nginep di villa 25 juta per malam. Pasti kasurnya empuk banget ya. Aku meletakkan ponsel itu kembali ke meja, karena rasa mual mulai menyerang perutku. Bukan karena makanannya, tapi karena kemunafikan yang terpancar dari layar itu begitu pekat hingga rasanya beracun. Mereka semua, tanpa terkecuali, adalah parasit. Saat aku terlihat miskin, mereka menginjakku. Saat aku terlihat kaya, mereka menjilatku sampai basah. Tidak ada ketulusan. Tidak ada kasih sayang. Hanya ada transaksi keuntungan. Seorang pelayan pria Parubaya, Pak Komang, datang membawakan hidangan pembuka untuk makan malamku, scallop carpaccio dengan taburan caviar. Dia melihat ponselku yang terus bergetar dan bergeser-geser di atas meja saking seringnya ditelepon. Maaf, Ibu Sarah, ucapnya sopan dengan logat Bali yang kental. Apakah ponselnya mengganggu? Perlu saya matikan atau saya simpan di dalam? Aku tersenyum tipis padanya. Tidak usah, Pak Komang. Biarkan saja. Itu, suara keputusasaan. Saya sedang menikmatinya sebagai musik latar makan malam. Pak Komang tampak bingung sejenak, tapi dia terlalu profesional untuk bertanya lebih lanjut. Dia hanya mengangguk hormat dan undur diri. Aku kembali menatap layar. Panggilan tak terjawab sudah mencapai angka 40. Saat matahari benar-benar tenggelam dan langit menjadi gelap, teror itu meningkat. Mereka mulai menyadari bahwa, rayuan maut, mereka tidak mempan.
Aku belum juga membaca pesan mereka, meski sebenarnya aku sudah membacanya lewat notifikasi. Centang di WhatsApp mereka masih abu-abu karena aku mematikan laporan dibaca, membuat mereka semakin gila karena ketidakpastian. Apakah Sarah sudah baca? Apakah Sarah marah? Apakah Sarah akan membagi hartanya? Ketidakpastian itu membunuh mereka pelan-pelan. Pukul 19, nada pesan Doni berubah lagi. Kali ini menjadi gaslighting dan ancaman berbalut agama. Doni, pukul 19 sedih. Sarah, kamu di mana sih? Ingat kodratmu sebagai istri. Istri itu harus patuh sama suami. Menyembunyikan harta dari suami itu dosa besar. Itu sama saja mencuri hak suami. Kamu pikir kamu bisa masuk surga kalau durhaka sama imam keluarga? Doni, pukul 19.05 sedih. Villa itu pasti kamu bangun pas kita udah nikah kan? Berarti itu harta Gonogini. Setengahnya punya aku. Kalau kamu nggak angkat telepon, aku lapor polisi kalau kamu menelantarkan keluarga dan menggelapkan aset rumah tangga. Aku tertawa keras. Tawa yang lepas dan bebas, menggema di teras villa yang luas itu. Ancaman itu terdengar sangat menggelikan di telingaku. Harta Gonogini? Hak suami? Ah, Mas Doni yang malang. Dia lupa, atau mungkin tidak pernah peduli untuk membaca, dokumen yang ia tanda tangani seminggu sebelum pernikahan kami. Waktu itu, aku menyodorkan perjanjian pranikah pisah harta. Saat itu, aku beralasan, Mas, ini cuma formalitas dari almarhum ayahku, supaya utang-utang usaha ayah yang dulu nggak ngebebanin kamu. Doni, dengan arogansinya saat itu karena merasa gajinya sebagai manajer sudah cukup besar dan tidak mau terbebani utang, yang sebenarnya fiktif, langsung menandatanganinya tanpa membaca detailnya. Dia pikir dia sedang melindungi asetnya yang tak seberapa itu dariku. Padahal, akulah yang sedang memagari kerajaanku dari keserakahannya. Insting bisnisku menyelamatkanku. Cinta memang buta, tapi hukum itu jelas dan mengikat. Ponselku bergetar lagi. Incoming call, ibu mertua. Ini panggilan ke-50. Aku membayangkan wajah Bu Ratna. Pasti merah padam, urat lehernya menonjol, dan dia mungkin sedang mengipas-ngipas wajahnya dengan tangan sambil berteriak-teriak menyalahkan Doni. Mana istrimu itu? Telepon lagi, terus telepon sampai diangkat. Kurang ajar dia. Berani-beraninya mengabaikan kita. Dia pikir dia siapa? Aku bisa mendengar suara itu di kepalaku, begitu nyata. Aku memejamkan mata sejenak, mengingat kembali kejadian 5 tahun lalu. Saat aku pertama kali dibawa Doni ke rumah ibunya. Saat itu aku membawa kue bolu buatan sendiri sebagai buah tangan. Bu Ratna hanya melirik kue itu, lalu berkata, lain kali kalau bawa oleh-oleh itu yang bermerk, kayak Jeko atau apa gitu. Bolu kampung begini bikin batuk. Saat itu aku hanya tersenyum kecut dan meminta maaf. Bodohnya aku. Harusnya saat itu aku langsung lari. Tapi aku bertahan karena aku mencintai Doni. Aku pikir Doni berbeda. Aku pikir Doni akan membelaku. Tapi kejadian kemarin, saat Doni tertawa terbahak-bahak melihatku dihina, itu adalah titik baliknya. Tawanya membunuh cintaku. Tawanya membebaskan aku. Panggilan ke-53 masuk. Dari nomor tak dikenal. Mungkin mereka meminjam ponsel penjaga villa atau orang lain, berharap aku akan mengangkat nomor asing. Cerdas juga, tapi tidak cukup cerdas. Dan akhirnya, panggilan ke-54. Dari Doni lagi, aku melihat stek Wagyu A5 di piringku sudah habis. Aku sudah kenyang. Perutku penuh dengan makanan lezat, dan hatiku penuh dengan kepuasan. Sudah waktunya. Aku tidak bisa membiarkan mereka terus bermimpi. Aku harus membangunkan mereka dari tidur, lalu menjatuhkan mereka ke jurang kenyataan yang paling dalam. Teror diam ini sudah cukup menyiksa. Sekarang saatnya eksekusi vokal. Aku meraih ponsel itu. Benda itu terasa hangat karena terus bekerja keras menerima sinyal. Layar menunjukkan panggilan ke-55 sedang masuk. Nama, Mas Doni, terpampang jelas dengan foto profil kami berdua yang dia pasang, foto di mana aku terlihat kusam dan dia terlihat gagah. Aku menggeser tombol hijau. Detik itu juga, aku tahu hidupku akan berubah selamanya. Tidak akan ada lagi jalan kembali. Tidak akan ada lagi Sarah si penurut. Yang ada hanyalah Sarah sang ratu yang sedang menjatuhkan vonis pada rakyat pembangkang.
Aku menempelkan ponsel ke telinga, tapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Aku menunggu. Halo? Sarah? Akhirnya kamu angkat juga? Astaga. Suara Doni meledak di telingaku. Begitu keras dan melengking hingga aku harus menjauhkan ponsel itu beberapa sentimeter dari telinga. Suaranya terdengar pecah, campuran aneh antara kelegaan luar biasa, kemarahan yang tertahan, dan kepanikan yang mendarah daging. Latar belakang suara di seberang sana sangat kacau. Jauh berbeda dengan keheningan mewah di vilaku. Aku bisa mendengar suara televisi yang menyala keras, suara tangisan bayi, mungkin anak Mbak Rini, dan suara desas-desus orang banyak yang berebut ingin bicara. Sepertinya Doni menyalakan loudspeaker. Sarah, kamu denger Mas nggak sih? Kamu di mana? Jawab, bentak Doni lagi ketika aku tak kunjung bersuara. Aku menarik napas panjang, membiarkan udara laut mengisi paru-paruku, memberikan kekuatan dan ketenangan. Aku dengar, Mas. Tidak perlu teriak-teriak. Telingaku tidak tuli, dan aku tidak bodoh. Suaraku keluar dengan nada yang mengejutkanku sendiri. Tenang, dingin, berwibawa. Bukan suara Sarah yang biasanya bergetar takut kalau dibentak. Ini suara seorang CEO yang sedang menegur bawahan yang tidak kompeten. Hening sejenak di seberang sana. Mungkin mereka terkejut dengan nada bicaraku. Oke. Doni menurunkan nada suaranya, berusaha terdengar diplomatis, meski napasnya masih memburu. Syukurlah kamu baik-baik saja. Dek, kamu tahu nggak kita semua panik? Ibu sampai darah tingginya kumat. Kita pikir kamu kenapa-napa. Oh ya? Tanyaku datar. Aku pikir kalian panik karena takut kehilangan koki gratisan dan tukang cuci piring untuk acara reuni kalian. Sarah. Kali ini suara Bu Ratna yang terdengar, menyambar dari jarak dekat. Jaga mulutmu ya. Kamu itu menantu, bicara yang sopan sama suami dan mertua. Kamu ini sudah bikin susah, bikin malu, sekarang malah nyindir-nyindir. Bikin malu? Aku terkekeh pelan. Bu, yang bikin malu itu adalah menyewa villa rongsokan yang airnya mati, lalu memaksa menantu mencuci piring untuk 20 orang. Itu yang namanya memalukan. Saya sedang menyelamatkan harga diri saya dengan berlibur di properti milik saya sendiri. Nah, itu dia. Sela Doni cepat, seolah menemukan celah untuk masuk ke topik yang paling dia inginkan. Soal villa itu. Dek, kenapa kamu nggak pernah bilang kalau kamu punya bisnis properti sebesar ini? Kenapa kamu bohong sama Mas selama 5 tahun? Kamu nggak percaya sama suamimu sendiri? Kepercayaan itu mahal, Mas. Dan kamu tidak mampu membelinya? Jawabku tajam. Kamu ingat saat aku minta uang 50.000 untuk beli vitamin rambut? Kamu bilang apa? Kamu bilang aku boros. Kamu bilang aku harus hemat. Padahal saat itu aku baru saja mentransfer uang sekolah keponakanmu yang menunggak. Kamu tidak pernah tahu kan? Karena kamu tidak pernah peduli. Itu masa lalu, Dek. Jangan diungkit-ungkit. Doni terdengar makin panik. Sekarang gini aja, kita lupakan yang sudah terjadi hari ini. Mas maafkan kamu. Ibu juga maafkan kamu, iya kan Bu? Iya, asal dia tahu diri, sahut Bu Ratna ketus. Tuh, Ibu udah maafin, lanjut Doni. Sekarang, wujud tanggung jawab kamu pesankan tiket pesawat buat kita semua malam ini. Besok pagi kita harus sudah sampai di Bali. Ibu mau istirahat di vilamu. Siapkan kamar utama buat ibu, yang paling besar, yang ada kolam renangnya langsung. Terus saudara-saudara yang lain tolong diaturkan kamarnya. Kita butuh sekitar 8 kamar. Aku ternganga tak percaya. Keberanian, atau lebih tepatnya, ketidaktahuan malu, mereka benar-benar di luar nalar. Baru saja dihina, sekarang sudah memerintah layaknya raja. Oh, jadi kalian mau kesini? Tanyaku, memancing. Iyalah. Masa keluarga punya villa bagus kita nginep di gubuk? Seru Bu Ratna antusias. Siapkan juga makanannya ya, Sarah. Ibu mau lobster yang besar, terus kepiting saus padang. Jangan masak sendiri, suruh koki villamu yang masak. Awas kalau nggak enak. Tante Siska juga mau request ya, Sar? Suara Tante Siska tiba-tiba muncul.
Tante mau dijemput di bandara pakai mobil Alphard kayak di fotomu itu. Jangan pakai mobil box. Mereka mulai berebut request. Suasana di seberang sana berubah menjadi pasar kaget. Mereka sudah membayangkan liburan gratis yang mewah. Keserakahan mereka begitu transparan, begitu menjijikan. Aku membiarkan mereka berhayal selama 1 menit penuh. Biarkan mereka terbang setinggi-tingginya, agar jatuhnya nanti terasa semakin sakit. Sudah selesai daftarnya? Tanyaku memotong keriuhan itu. Hening lagi. Sudah, Dek. Itu dulu. Nanti sisanya kita omongin pas ketemu. Jadi, tiketnya mana? Kirim ke Wama sekarang biar kita bisa siap-siap check out dari sini, kata Doni penuh harap. Aku berdiri dari kursi santai, berjalan menuju bibir tebing. Ombak di bawah sana menghantam karang dengan keras, menyuarakan kekuatan yang kini kurasakan di dadaku. Mas, Bu Ratna, dan kalian semua. Mulaiku pelan. Sepertinya ada kesalahpahaman besar di sini. Salah paham apa lagi sih? Tanya Doni tidak sabar. Royal Horizon Estate memang milik saya. Tapi villa ini punya kebijakan yang sangat ketat, kataku dengan nada formal dan dingin. Kami memiliki standar screening tamu yang sangat tinggi. Kami hanya menerima tamu-tamu yang memiliki kelas, attitude yang baik, dan yang pasti menghargai pemiliknya. Maksud kamu apa? Suara Bu Ratna meninggi. Maksud saya sederhana, Bu, kataku, menekan setiap suku kata agar menancap di otak mereka. Kalian tidak memenuhi kriteria. Kalian tidak pantas menginjakan kaki di lantai marmer villa saya. Tempat kalian memang sudah pas di villa puncak yang lembab dan bau apek itu. Itu adalah habitat yang sesuai dengan attitude kalian. Kurang aja. Teriak Bu Ratna histeris. Terdengar suara barang jatuh, mungkin dia melempar sesuatu. Berani kamu ngomong begitu sama orang tua? Aku ini ibu mertuamu. Surga ada di telapak kakiku. Surga tidak mungkin ada di bawah kaki orang yang tega menyuruh menantunya jadi babu sementara dia duduk santai. Balasku cepat. Ibu sendiri yang bilang tadi pagi, tugasmu cuma cuci piring. Nah, sekarang tukang cuci piring sedang cuti panjang. Tukang cuci piring sedang minum mojito seharga Rp200.000 sambil melihat bintang. Jadi, silakan ibu cuci piring sendiri. Atau suruh anak kesayangan ibu itu. Sarah, kamu kelewatan, bentak Doni. Aku suami kamu. Aku berhak atas apa yang kamu punya. Kalau kamu nggak mau jemput kami, aku bakal tuntut kamu. Aku bakal gugat harta Gonogini. Ingat, villa itu dibangun selama pernikahan, itu harta bersama. Inilah momen yang kutunggu. Kartu as terakhir Doni. Silakan, Mas, jawabku santai. Silakan sewa pengacara paling mahal yang bisa kamu temukan. Oh tunggu, kamu kan gak punya uang. Gajimu bulan ini sudah habis buat sewa villa rongsokan itu kan? Jangan remehkan aku. Aku tidak meremehkan, aku bicara fakta. Dan satu fakta lagi yang mungkin kamu lupa, Mas. Coba ingat-ingat 7 hari sebelum kita menikah. Ingat dokumen tebal yang aku sodorkan di kafe saat kamu sibuk main Mobile Legends? Ingat kamu tanda tangan di atas materai tanpa baca isinya. Napas Doni tercekat. Itu kan surat utang ayahmu? Bukan, potongku sadis. Itu perjanjian pranikah pisah harta. Di sana tertulis jelas, apa yang atas namaku adalah milikku, dan apa yang atas namamu adalah milikmu. Dan karena villa ini, serta 6 apartemen lain di Jakarta, dan 3 ruko di Bandung semuanya atas nama saya atau PT saya, maka kamu tidak punya hak sepeser pun. 0. Kosong. Zong. Hening. Kali ini hening yang benar-benar mati. Seolah-olah nyawa mereka baru saja dicabut paksa melalui sambungan telepon. Kamu menjebakku. Bisik Doni, suaranya gemetar hebat. Aku tidak menjebak. Aku melindungi masa depanku. Dan terbukti, keputusanku benar. Kamu hanya parasit, Mas. Dan hari ini, aku membuang parasit itu. Sarah. Deh? Suara Doni berubah total. Hilang sudah arogansinya, berganti menjadi rengekan putus asa yang menyedihkan. Dia mulai menangis. Jangan gini, Dek. Mas salah. Mas hilaf. Mas janji bakal berubah.
Mas bakal belain kamu di depan ibu. Kita mulai dari awal ya. Mas cinta sama kamu, Dek. Ingat kenangan kita? Kenangan yang mana? Tanyaku sinis. Kenangan saat aku sakit kamu suruh masak? Kenangan saat ibumu menghinaku kamu ikut tertawa? Maaf, memori itu sudah aku hapus. Aku menjauhkan ponsel dari telinga sejenak untuk menekan tombol kirim pada pesan WhatsApp yang sudah kusiapkan draftnya sejak tadi sore. Tring. Coba cek wa kamu sekarang. Mas, perintahku. Terdengar suara Doni mengutak-atik ponsel. Lalu, sebuah teriakan tertahan terdengar. Gugatan cerai, eja Doni terbata-bata. Ya, pengacaraku sudah mendaftarkannya secara online. Bukti-bukti chat penghinaan kalian hari ini sudah cukup menjadi alasan ketidakharmonisan yang tidak bisa didamaikan. Besok surat fisiknya akan sampai ke kantor kamu. Siap-siap malu ya, Pak Manayer. Tidak, Saraan jangan. Teriak Doni. Di latar belakang, aku mendengar suara gruk yang keras. Lalu teriakan panik Tante Siska dan Mbak Rini. Ibu pingsan. Tolong, angkat ibu. Tante Ratna serangan jantung kayaknya. Air. Mana air? Kekacauan di seberang sana mencapai puncaknya. Bu Ratna, wanita yang begitu sombong dengan kesehatannya dan kekuasaannya, akhirnya tumbang oleh egonya sendiri. Tapi anehnya, tidak ada sedikit pun rasa iba di hatiku. Dia menuai apa yang dia tanam. Mas, panggilku terakhir kali di tengah kekacauan itu. Urus ibumu. Pakai uangmu sendiri. Jangan harap aku akan bantu biaya rumah sakit. Ingat, aku cuma benalu tak berguna. Kan? Benalu tidak bisa bayar biaya VIP. Sarah, kamu iblis? Jerit Doni frustrasi. Bukan, Mas. Aku cuma cermin. Aku memantulkan perlakuan kalian selama ini. Selamat menikmati reuni yang tak terlupakan. Selamat tinggal, mantan suamiku. Tanpa menunggu balasan, aku menekan tombol merah dengan jempolku. Tegas. Mantap. Call ended. Duniaku kembali hening. Hanya suara ombak dan angin. Dengan tangan yang tenang, aku masuk ke pengaturan kontak. Blok Doni. Blok ibu mertua. Blok Tante Siska. Blok Rio. Blok Mbak Rini. Satu persatu, nama-nama yang selama 5 tahun ini menjadi sumber penderitaanku, hilang dari kehidupanku. Aku membersihkan daftar kontakku seperti aku membersihkan debu dari pakaian mahalku. Setelah selesai, aku meletakkan ponsel itu di meja. Rasanya ringan sekali. Beban di pundakku, rasa sakit di dadaku, ketakutan akan penilaian orang lain, semuanya menguap ke udara malam Bali. Aku menatap ke langit yang kini bertabur bintang. Aku teringat almarhum ayah dan ibu. Mereka pasti tersenyum di atas sana. Melihat putri mereka akhirnya berdiri tegak, tidak lagi mengemis cinta pada orang yang salah. Sudah selesai, yah, Bu, bisikku pada angin malam. Sarah sudah pulang. Aku melangkah masuk ke dalam villa, meninggalkan teras dan segala kenangan buruk tentang keluarga Doni di luar sana. Kamar tidur utamaku sudah disiapkan dengan turndown service yang sempurna. Aroma lavender memenuhi ruangan. Besok adalah hari baru. Benar-benar baru. Aku akan bangun siang, berenang sepuasnya, lalu mungkin pergi belanja atau meninjau proyek baruku di Canggu. Uangku adalah milikku. Waktuku adalah milikku. Hidupku adalah milikku. Doni dan keluarganya hanyalah masa lalu yang buruk. Sebuah bab yang sudah kusobek dan kubakar habis. Dan di kejauhan sana, di sebuah villa kumuh di puncak, aku yakin malam ini akan menjadi malam terpanjang dalam hidup mereka. Malam di mana keserakahan bertemu dengan karmanya, dan penyesalan datang terlambat, sangat terlambat. Aku mematikan lampu, menarik selimut sutra yang lembut, dan memejamkan mata dengan senyum kemenangan yang tak bisa kutahan.